Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjutkan materi setelah UTS kemarin. Oke, materi selanjutnya itu tentang masih program linear. Nah, yaitu tentang ini ya, menyusun model matematika, kemudian menentukan titik-titik uji dari suatu gambar daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear. Oke, di sini saya punya kasus dengan segala keterbatasan yang ada, seperti lamanya mesin bekerja, jenis produk yang diperoleh, tenaga sumber daya manusia yang terbatas, serta ruang yang terbatas. Bagaimana caranya seorang pengusaha memperoleh keuntungan yang optimal, keuntungan yang maksimum, atau keuntungan yang minimum, gitu kan ya? Gimana sih caranya? Nah, inilah penerapan dari matematika. Oke, ini ada kasus. Misalkan ada lahan parkir, luasnya itu 5.000 meter persegi. Terus untuk mobil dipakai 10 meter persegi dan untuk motor itu 2 meter persegi. Dimana daerah parkir itu bisa menampung 400 buah gitu kan ya, 400 buah kendaraan. Dan dimana biaya parkirnya 3.000 untuk mobil dan 1.000 untuk motor. Ini dimana kita buat model matematikanya terlebih dahulu. Nah, dalam dunia usaha, seorang pengusaha pada umumnya ingin mencapai laba sebanyak-banyaknya. Untuk itu, pengusaha tersebut perlu membuat perencanaan untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, seperti bahan baku, transportasi, sumber daya manusia, dan lain-lain. Upaya optimalisasi ini dapat dimodelkan dengan menggunakan program linear. Jadi program ini itu sangat berguna nih buat kalian nanti misalkan pengen punya usaha, jadi memperhitungkan untung rugi dari usaha tersebut. Nah, model matematika adalah mengubah persoalan atau permasalahan sehari-hari ke dalam kalimat matematika. Model matematika dalam suatu rumusan matematika dapat berbentuk persamaan, pertidaksamaan, atau fungsi. Nah, yang didapat dari penafsiran dalam menerjemahkan suatu masalah program linear ke dalam bahasa matematika. Langkah-langkah menyusun model matematika. Yang pertama, lakukan pemisalan. Yang kedua, buat tabel. Tuliskan semua informasi yang ada di dalam tabel. Susun kalimat matematikanya. Oke, kita mulai ya. Contoh. Nah, yang pertama, kita buat tadi pemisalan. Gitu kan ya. Buat pemisalan. Di sini misalkan roti A itu kita anggap X dan roti B itu kita anggap Y. Kemudian nanti kita buat tabelnya. Terus setelah buat tabel kita buat kalimat matematikanya. Nah, misalkan roti jenis A itu adalah X dan jenis B adalah Y. Maka tabelnya adalah roti A memerlukan 200 gram tepung dan roti B memerlukan 100 gram tepung. Menteganya untuk roti A 25 gram, untuk roti B 50 gram. Di mana tadi kan ya tepung yang tersedia itu cuma hanya 4 kg, 4.000 gram. Maka terdapat hubungan sebagai berikut. Nah, 200X plus 100Y yang ini itu harus kurang dari 4.000 karena dia tersediaannya hanya 4.000, jadi dia di sini katanya kurang dari sama dengan. Maka bisa kita sederhanakan menjadi seperti ini. Ini juga sama menteganya cuma tersedia 1,2 kg atau 1.200 gram, maka terdapat hubungannya seperti ini. Oke, karena dia di sini hanya tersedia gitu kan ya, berarti dia nggak bisa lebih, jadi dia bisa kurang sama dengan. Kita sederhanakan menjadi seperti ini. Nah, banyaknya roti A dan B tidak akan negatif gitu kan ya, karena dia dibuat kan, jadi nggak mungkin dia negatif. Jadi di sini X-nya lebih besar daripada 0 dan Y-nya lebih besar daripada 0. Jadi model matematikanya yaitu 2X plus Y kurang dari sama dengan 40, X plus 2Y kurang dari sama dengan 40, dan X dan Y itu lebih besar sama dengan 0, di mana X dan Y adalah elemen bilangan real. Oke, sekarang kita menggunakan uji titik untuk menentukan nilai maksimum atau minimum.
Pertama langkah-langkahnya yaitu untuk menentukan nilai optimum atau nilai minimum dengan menggunakan metode uji titik pojok. Lakukan langkah-langkah berikut. Pertama, tentukan kendala-kendala dari permasalahan program linear yang dimaksud. Yang kedua, gambar daerah penyelesaian. Seperti kemarin, gambar daerah penyelesaian HP-nya dari kendala-kendala dalam masalah program linear tersebut. Tentukan titik-titik pojok dari daerah penyelesaian itu. Substitusikan koordinat setiap titik pojok itu ke dalam fungsi objektif atau fungsi sasaran. Kelima, bandingkan nilai-nilai fungsi objektif tersebut. Kemudian nilai terbesar berarti menunjukkan nilai maksimum dari fungsi, sedangkan nilai kecil berarti menunjukkan nilai minimum. Nah, kita langsung ke contoh soal. Nah, ini. Misalkan sebuah pengembang perumahan ya, ingin membuat suatu pemukiman. Misalkan dia ada 1000 meter persegi, akan dibuat rumah tipe A dan tipe B. Untuk tipe A diperlukan 100 meter persegi dan tipe B diperlukan 75 meter persegi. Jumlah rumah yang dibangun paling banyak 125 unit, di mana keuntungan A 6 juta per unit dan tipe B adalah 4 juta per unit. Maka berapa keuntungan maksimum yang dapat diperoleh dari penyebelahan rumah tersebut? Oke, langkah pertama kita buat pemisalan. Tentukan kendala-kendalanya, gitu kan ya, dari program linear yang dimaksud oleh soal. Untuk mengetahui kendala-kendalanya, sebaik kita rubah soal tersebut ke dalam tabel. Oke, misalkan di sini kan ya, kita buat pemisalan. Rumah tipe A itu adalah X, rumah tipe B yaitu Y. Tabelnya seperti ini. Nah, di mana jumlah rumahnya itu nggak boleh lebih dari 125 tadi kan ya. Luas tanah untuk tipe A itu 100, tipe B itu 75. Dimana kalau misalkan kita buat rumah tipe A itu keuntungannya 6 juta, tipe B itu 4 juta. Jumlah tanah itu nggak boleh lebih dari 10.000 gitu kan ya. Karena dia cuma punya lahan 10.000 meter persegi. Nah, maka model matematikanya adalah X plus Y kurang dari sama dengan 125 gitu kan ya. X plus Y kurang dari sama dengan 125, karena ini nggak boleh lebih dari 125, dan ini juga lahannya nggak boleh melebihi lahan dia, kan dia lahan maksimumnya cuma 10.000 meter persegi kan, dan di sini dia nilainya X dan Y nya itu bernilai positif, dan fungsi objektifnya atau fungsi sasarannya adalah ini 6 juta X plus 4 juta Y. Oke, setelah itu kita langkah selanjutnya yaitu, nah ini ya, ini model matematikanya. Jadi kita buat seperti ini. Nah, langkah kedua gambar model matematika tersebut menjadi gambar grafik seperti ini, diagram kartesius. Nah, yang garis merah ini adalah persamaan yang ini, garis kuning atau orange ini adalah persamaan yang ini. Oke, ini yang tadi kan ya luas maksimum luas tanahnya, dan ini model rumahnya. Nah, di sini adalah titik-titiknya, titik-titik pojoknya. Pak, kenapa ini nggak bisa? Kenapa nggak ini nggak dimasukin, ini nggak dimasukin? Karena ini nih, ini adalah HP-nya. HP-nya cuma dari sini sampai sini aja. Jadi ini nggak kita masukin. Jadi pojok-pojoknya doang. Yang ini kita tentukan, ini kita tentukan, dan ini kita cari. Gitu. Oke, kita bahas satu-satu. Nah, saat X plus Y 125 dengan X sama dengan 0, didapatkan Y-nya 125. Dan Y-nya 125. Berarti titiknya di sini 125 dan di sini 125. Sini kita tulis titik pojoknya di sini itu adalah 0,125.
Oke. Nah, selanjutnya ini 100x yang ini kan ya, 100x plus 75y sama dengan 10.000. Dengan x-nya sama dengan 0, didapatkan y-nya itu 133,33. Berarti y-nya yang ini kan. Nah, itu bukan titik pojok yang diinginkan yang kita masukkan nanti. Jadi kita hanya memakai yang ini, yang x sama dengan 100. Nah, ini. Berarti ini 100,0. Nah, kemudian kita cari titik ini. Bagaimana mencarinya? Itu bisa menggunakan substitusi. Nah, substitusi menggunakan ini. X plus Y sama dengan 125 dikali 100 untuk menghilangkan nilai X-nya kan. Dan ini tetap dikali 1. Didapatkan nilai Y-nya sama dengan 100. Substitusikan ke persamaan yang ini. Persamaan ini berarti didapatkan nilainya adalah X-nya 25. Maka berada di titik 25,100. Maka ini adalah 25,100. 25,100. Oke. Nah. Oke, selanjutnya kita substitusikan ini. Substitusikan koordinat setiap titik pojok itu ke dalam fungsi objektif. Nah, titik pojoknya itu yang ini kan ya tadi 0,125 didapatkan nilainya seperti ini ya kan, 6 juta dikali 0 terus 4 juta dikali 125. Ini adalah X-nya, ini Y-nya. Nah, kemudian titik pojok yang selanjutnya itu 100,0 yang ini kan, substitusikan dan didapatkan ini. Nah, selanjutnya yaitu ini. Nah, 25,100. Nah, didapatkan nilainya adalah 550 juta. Nah, maka yang nilai maksimum yang mana? Yang ini. Berarti nilai minimum yang ini. Oke. Nah, berarti kita bandingkan kan, tadi udah dibandingkan nilai-nilainya. Berarti yang ini nilai minimum, ini nilai maksimum. Maka untuk mendapatkan keuntungan maksimum kita harus membuat 100 rumah model, ini kan 100 ya, 100 rumah model X atau tipe A dengan keuntungan sebesar 6 juta gitu. Jadi kita bisa memperoleh keuntungan maksimum jika kita membuat 100 rumah model tipe A. Oke, selanjutnya nanti akan menggunakan metode garis lidik. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.